Assalamualaikum. Halo guys, bareng Ara di sini. Buat lu yang dompetnya lagi kering tapi pengen punya HP kece, tenang guys, HP 1 jutaan sekarang udah nggak bisa diremehin lagi nih. Dulu mah harga segitu cuma dapat kentang rebus. Sekarang bisa dapat layar cakep, kamera jernih, sampai baterai badak. Cocok buat anak sekolahan, ojol, ibu-ibu, sampai gamers yang irit nih. Nah, berkaitan dengan hal itu, di sini gue berhasil nyaring daftar HP 1 jutaan yang oke buat lu pinang. Nantinya, HP tersebut juga bisa lu beli di Atekno Store. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Penasaran apa aja daftar HP-nya? Nih cek, 5 HP 1 jutaan dengan rentang harga 1,5 juta sampai 1,9 jutaan versi Atekno. Yang kelima, nggak mau kalah dari HP murah lainnya, Samsung juga punya jagoan murah yang spek dan fiturnya udah lumayan ajib. HP yang gua maksud adalah Galaxy A06. Dengan harga sekitar 1,5 jutaan untuk varian 4/128 GB, Samsung ngimbangin performanya sama chipset Helio G85 yang termasuk sedang. Nggak jelek dan nggak bagus amat juga. Ya buat HP Samsung yang harganya 1 jutaan, spek kayak gitu sih udah oke lah ya. Biasanya, HP murah tuh rawan dibobol kalau hilang. Tapi, Galaxy A06 udah bawa fitur Knox Vault. Yang mana, itu bikin data pribadi lu kayak disegel di brankas. Untuk jepretan kameranya standar HP 1 jutaan ya guys. Kemudian, untuk baterai 5000 mAh-nya, itu udah didukung sama fast charging 25 watt. Overall, spesifikasi Galaxy A06 udah oke buat sekelas HP murah. Mungkin kurangnya refresh rate HP ini masih standar 60 Hz. Jadi, kalau menurut lu, Galaxy A06 dirasa worth it. Lu bisa beli HP-nya lewat Atekno Store. Linknya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, rekomendasi HP 1 jutaan berikutnya masih fresh karena baru rilis di Juni tahun 2025 nih. Dia adalah Realme C71 NFC. Desainnya cakep, finishing belakangnya juga ngebawa vibes yang mahal. Udah gitu, HP ini punya bodi tipis cuma 7,8 mm doang. Meskipun desainnya lumayan stylish, Realme nggak segan ngasih sertifikasi militer yang ngebuatnya tahan benturan. Tapi karena ada beberapa HP yang pakai chipset Unisoc T7250 dengan harga lebih murah, menurut gua dari segi performa si Realme C71 NFC agak kalah saing. Terutama untuk kelas harga 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi untungnya, Realme nggak pelit buat ngasih bekal memorinya guys. Yep, HP berlayar 120 Hz ini ngebawa internal memori gede 128 GB. Kalau untuk kapasitas RAM-nya itu bervariatif ya, pilihannya ada yang 4 GB, 6 GB, dan tertinggi ada yang 8 GB. Setup kamera belakangnya emang cuma 50 megapiksel. Tapi buat upload ke story, hasilnya udah nggak malu-maluin guys. Nah, di dalam bodinya yang tipis, HP ini udah punya baterai badak 6300 mAh. Nggak ketinggalan juga fast charging 45 watt yang bisa lu dapetin secara cuma-cuma. Oke, kalau lu tertarik sama si Realme C71 NFC, HP-nya bisa dibeli di Atekno Store lewat link pembelian yang ada di deskripsi tuh. Yang ketiga, next ada Redmi 13X nih guys. Si kuda hitam dari Xiaomi yang datang-datang langsung bikin HP entry level jadi rada keringetan. Desain kameranya kelihatan lebih elegan ketimbang Poco dengan kelas harga yang sama. Tapi untuk chipsetnya, doi pakai Helio G91 Ultra yang sama aja kayak Redmi seri 13 reguler. Kemudian untuk memorinya ada dua varian ya. Pilihannya ada yang 8/128 GB dan per 256 GB. Kedua varian memori tersebut sama-sama bisa lu tebus dengan harga di bawah 2 juta. Di saat kebanyakan HP entry level yang cuma berani ngasih kamera utama 50 megapiksel, Redmi 13X punya kamera utama 108 megapiksel yang bisa ngasih detail lebih oke loh. Lalu sebagai daya tarik tambahan, HP dengan baterai 5030 mAh ini udah didukung sama fast charging 33 watt.
Dengan berbagai kelebihan yang gua sebutin tadi, sayangnya Redmi 13X masih ngebawa speaker mono dan memorinya masih MMC, bukan UFS yang lebih cepat. Menurut lu, Redmi 13X worth it nggak nih buat dibeli? Komen di bawah ya. Kalau mau beli, bisa di Atekno Store lewat link pembelian yang Ara taruh di deskripsi tuh. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Urutan kedua. HP harga sejutaan biasanya dapat layar agak burik, kayak TFT atau IPS. Tapi nih, Itel S25 datang bawa layar AMOLED 120Hz yang resolusinya udah Full HD Plus juga. Di harga sejutaan, ini udah kayak nemu berlian di tumpukan jerami guys. Perlu lo tahu juga nih, Itel S25 udah support pemindai sidik jari di layar, jadi dijamin lebih praktis dan mewah juga. Yang ngebuat HP ini jadi makin mewah, Itel S25 didesain super tipis dengan ketebalan cuma 7,3 mm. Jadi meskipun layarnya gede, dengan ukuran 6,78 inci, megang HP ini nggak ngerasa terbebani ya guys. Lalu karena udah menonjol banget di sektor layar dan desainnya, Itel memangkas aspek chipset yang cuma pakai Unisoc T620. Emang sih seri chipsetnya kalah cepet dari beberapa HP entry level yang udah pakai chipset gaming. Tapi untungnya nih, Itel ngasih memori 8/128GB dengan penambah RAM 8GB, baterai 5000 mAh dengan fast charging 18 watt, sampai fitur NFC dan bypass charging sebagai daya tarik tambahan. Well, untuk HP-nya bisa dibeli di Atekno Store lewat link pembelian yang ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih. Nah, di posisi pucuk ada Infinix Hot 50 yang meskipun doi entry level, tapi performanya udah bisa diajak mainin game kompetitif dengan cukup mulus buat mainin game Mobile Legends. Chipset Helio G100 yang dibawanya bisa ngasih gameplay cukup mulus pada grafis ultra sekalipun. Nah, buat lu yang punya budget lebih, Infinix nyediain varian memori tertinggi 6/256GB yang harganya nggak sampai 2 juta. Dengan internal memori segede itu, lu bisa nyimpan banyak video penting, beberapa game dengan size puluhan giga, dan data penting lainnya. Kalau seri pendahulunya cuma punya layar 90Hz, Infinix Hot 50 bisa bikin scrolling jadi lebih mulus berkat layar 120Hz. Cuma sayangnya nih, fast chargingnya malah downgrade. Dari yang dulunya 33 watt, sekarang jadi 18 watt doang. Tapi sisi lebihnya, seri Infinix Hot 50 udah ada fitur bypass charging. Semisal lu mainin game sambil ngecas, baterainya nggak bakalan cepet kembung, dan suhunya juga nggak bakal panas kayak setrikaan. Oke, kalau lu kegoda buat punya si Infinix Hot 50, HP-nya bisa lu check out lewat link di deskripsi tuh. Well, itu dia guys, deretan HP 1 jutaan yang spek dan kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Walaupun harganya irit kayak anak kos akhir bulan, tapi fitur dan performanya masih bisa diadu sama HP 2 jutaan ke atas. Pokoknya nggak malu-maluin dah buat harian sampai gaming tipis-tipis. Seperti biasa juga nih, kalau lu mau beli HP baru secara online yang murah dan aman, belinya bisa di Atekno Store yang ada di Shopee dan Tokopedia. Ribuan penonton di Atekno udah pada beli duluan dari Aceh sampai Papua. Jadi dijamin amanah banget ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.